Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Hubungan Insinyur Soekarno dengan sosok goib ini. Banyak cerita yang menghubung-hubungkan Ratu Pantai Selatan dengan sosok sejumlah pemimpin di negeri ini. Salah satunya kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno yang merupakan mitos paling terkenal. Legenda Nyi Roro Kidul begitu terkenal sebagai sosok yang menguasai pantai selatan. Sosoknya pun sering dikaitkan dengan sejumlah fenomena di negeri ini. Maka dari itu tidak heran jika Nyi Roro Kidul selalu menjadi perbincangan masyarakat dari zaman kerajaan hingga era modern seperti sekarang. Nyi Roro Kidul seakan tak pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tak mengherankan sebab Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan di kalangan masyarakat. Di antara sekian banyaknya cerita mengenai Ratu Pantai Selatan yang melegenda, terdapat sebuah cerita yang cukup unik. Yang ternyata ada sebuah mitos yang menceritakan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan spesial dengan Presiden Soekarno. Ada sebuah legenda yang tersebar dalam masyarakat Kejawen menyebutkan Nyi Roro Kidul dan Soekarno ialah 2 dari 4 bersaudara, yaitu dari keturunan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabina penguasa Mataram. Ki Ageng Pamanahan ialah sosok yang sakti mandraguna yang membuat kerajaan Mataram dari sisa kerajaan Demak yang roboh karena perebutan tahta. Ki Ageng Pamanahan memiliki 4 orang anak dari pernikahan goibnya dengan penguasa lembut tanah Jawa yang bersemayam di sosok istrinya Nyai Sabina. Keempat anak ini tidak hanya berbentuk jin, tetapi bisa beralih menjadi manusia dan mempunyai usia hidup yang cukup panjang. Hanya mati bila kiamat sudah datang. 4 anak Ki Ageng Pamanahan ialah Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, Kartosuwiryo, dan yang paling bungsu ialah Soekarno. Saat tumbuh besar, anak Ki Ageng Pamanahan sudah dibagi kekuasaannya atas tanah Jawa. Nyi Roro Kidul diberi kekuasaan lingkungan laut pantai selatan, Dewi Lanjar di laut utara Jawa, Kartosuwiryo menguasai Mataram, dan Soekarno sendiri diberi kekuasaan yang lebih luas di masa datang. Di antara semua saudara itu awalnya terikat hubungan harmonis. Nyi Roro Kidul dan Soekarno bahkan juga dikenali selalu dekat dengan beberapa raja Mataram untuk menuntun anak-anak Raden Sukawijaya supaya memimpin secara baik. Begitu halnya Dewi Lanjar, dia selalu berbicara layaknya seperti saudara secara umum. Saat Soekarno menjelma menjadi manusia dan gagasannya akan diberikan daerah kekuasaan lebih luas, Raden Sukawijaya yang telah ditinggalkan jasadnya turun kembali lagi ke tanah Jawa, dan ia menjadi bentuk Kartosuwiryo. Dia tidak ingin bila adiknya itu mendapatkan kekuasaan lebih luas dari dirinya. Saat Soekarno memimpin negara ini, Kartosuwiryo merampas kekuasaan itu dengan rangkaian perlawanan. Lewat DI atau TII dibuatnya propaganda untuk menaklukkan adiknya Soekarno. Mengetahui hal tersebut, Nyi Roro Kidul sebagai kakak memberi bantuan. Diberikanlah mustika merah delima yang selama ini menjaga kekuatan kerajaan pantai selatan kepada Soekarno. Adik bungsunya itu bisa menahan serangan yang sudah dilakukan oleh Kartosuwiryo. Karena ada mustika itu, perlawanan bisa ditumpas. Kartosuwiryo atau Raden Sukawijaya kembali lagi ke alam goib. Sambil berusaha merelakan adiknya memimpin Indonesia, merah delima yang diberi Nyi Roro Kidul diambil kembali. Pada saat itu kekuasaan Bung Karno kembali dirongrong. Sampai pada akhirnya Soekarno jatuh dan berpulang. Itulah hubungan Nyi Roro Kidul dan Soekarno menurut legenda yang tersebar dalam masyarakat Kejawen. Beberapa orang yakin jika Soekarno masih hidup dan akan mengambil alih kuasa atas negeri yang dipercayakannya suatu saat nanti.
Nyi Roro Kidul sendiri bagi sebagian besar orang disebut sebagai sosok dewi legendaris yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan juga Bali. Sosok ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang cantik dan memiliki banyak cerita mistis atau goib. Bahkan banyak legenda yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sempat memiliki hubungan dengan sejumlah pemimpin di tanah air. Salah satunya yaitu Soekarno. Sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul pernah menikah dengan Soekarno. Terutama dari masyarakat Jawa yang percaya bahwa Soekarno pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan itu. Menurut beberapa sumber, Soekarno memang acap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di beberapa acara. Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959. Dalam acara tersebut, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Kemudian dalam Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September tahun 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanyalah bisa kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sekadar satu simbolik. Arti yang dalam ialah bahwa hanya jikalau sang raja, sang ratu, atau kerajaan atau negara itu kawin dengan laut, barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat. Kata Soekarno seperti dikutip dalam buku Bung Karno Masalah Pertahanan Keamanan. Perkataan-perkataan Soekarno ini pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan goib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana Presiden Sukabumi di bibir pantai Citepus, Jawa Barat pada tahun 1960. Istana Presiden ini dinamai Pesenggerahan Tenjo Resmi. Selain itu, Soekarno juga membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesenggerahan Tenjo Resmi. Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang kerajaan Sang Ratu. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 pada hotel tersebut. Itulah mengapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Presiden Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan kemisteriusan menurut mitos yang beredar. Presiden pertama ini juga memiliki kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Konon pernikahan goib itu juga pernah dilakukan oleh Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Panembahan Senopati juga melakukan pernikahan goib dengan Nyi Roro Kidul sebelum mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kemudian tradisi ini pun berlanjut ke raja-raja keturunan Mataram Islam seperti Sri Mangkunegara dan Sunan Pakubuwono. Sebagian masyarakat mempercayai pernikahan goib ini benar terjadi, tetapi ada juga yang tidak. Namun ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah simbolik yang menandakan sebagai pemimpin mereka harus mempertahankan kekuasaannya atas lautan. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Dalam mitologi Jawa, sosok Presiden Indonesia Insinyur Soekarno kerap dikaitkan sebagai orang yang penuh mistis, termasuk dia dihubungkan dengan Nyi Roro Kidul. Mistis kehidupan Soekarno memang lumrah dihubungkan dengan hal mistik. Dikenal dengan panggilan Putra Sang Fajar ini dianggap mempunyai kesaktian yang cukup hebat. Bahkan hingga dianggap tidak seharusnya dimiliki oleh golongan manusia. Hingga saat ini, Nyi Roro Kidul memiliki eksistensi yang tinggi di Indonesia, khususnya untuk masyarakat di Pulau Jawa.
Itulah kisah dari hubungan Soekarno dengan sosok Goib. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.